Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua dalam seri video pembelajaran kita kali ini. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang materi di kelas 9, yaitu tentang reproduksi pada hewan. Nah, reproduksi pada hewan dapat kita bagi menjadi hewan dua, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Secara aseksual artinya bahwa tanpa terjadi perkawinan atau tidak ada pembuahan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau secara seksual berarti terjadi perkawinan, yaitu terjadi atau fertilisasi. Atau peleburan sel kelamin jantan sperma dengan sel kelamin betina atau sel telur. Baik, ini adalah materi di buku kalian. Kita akan menandai mana-mana yang termasuk penting. Nah, yang pertama kita ke reproduksi aseksual pada hewan, yaitu reproduksi aseksual yaitu reproduksi yang dilakukan dengan cara tanpa adanya fertilisasi atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Terus bagaimana cara hewan melakukan reproduksi aseksual? Kalau pada tumbuhan kita bisa tahu dia bertunas atau kemudian stek itu aseksual. Nah, kalau pada hewan dia akan melakukan sama seperti pada tumbuhan istilahnya, yaitu membentuk tunas. Nah, jadi pada pada hewan yang pertama dia bisa membentuk tunas. Nah, contohnya adalah hewan hidra, porifera, dan zoelenterata. Jadi ini adalah tubuh induknya, kemudian di tubuh induknya ini akan tumbuh tunas. Tunas ini nanti akan berkembang menjadi besar, kemudian nanti setelah dirasa cukup, tunas ini akan melepaskan diri dari tubuh induknya menjadi anakan, dan kemudian dia akan tumbuh lagi menjadi dewasa dan melakukan pertunasan lagi. Ini pada hidra. Kemudian ada namanya fragmentasi. Fragmentasi yaitu dilakukan dengan cara pemotongan atau pematahan bagian tubuh induknya menjadi dua atau lebih, dan setelah itu setiap potongan tubuhnya akan membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada bagian tersebut, dan akhirnya menjadi individu baru. Bagaimana? Nah, jadi kalau pada hewan yang melakukan fragmentasi adalah contohnya cacing planaria. Jadi kalau tubuhnya terpotong baik secara horizontal maupun vertikal, maka potongannya ini akan membentuk bagian tubuh yang lain. Kalau kita gambarkan bisa seperti ini. Jadi fragmentasi contohnya planaria. Jadi di sini ada indukan planaria. Nah, ini misalnya indukan planaria. Nah, indukan planaria ini melakukan fragmentasi, maka tubuhnya terpotong menjadi dua. Maka ada tubuh bagian atas dan ada tubuh bagian bawah. Nah, setelah terpotong seperti ini, maka kemudian bagian tubuh ini akan membentuk bagian tubuh yang tidak ada, maka bagian tubuh atas akan membentuk bagian tubuh yang bawah, sedangkan bagian tubuh yang bawah akan membentuk bagian tubuh yang atas. Nah, sehingga dihasilkan dua anakan cacing planaria ini. Ini adalah cara melakukan fragmentasi.
Nah, jadi kalau dia terpotong tengah begini, maka yang atas akan membentuk yang bawah akan membentuk yang atas, maka menjadi dua. Kalau terpotong secara vertikal kanan dan kiri, maka si bagian tubuh kiri akan membentuk tubuh yang kanan, bagian tubuh kanan akan membentuk bagian tubuh yang sebelah kiri. Nah, ini adalah fragmentasi. Selanjutnya adalah dengan melakukan partenogenesis. Nah, partenogenesis ini secara alami terjadi pada lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Nah, kalau pada hewan tertentu, ovum yang setelah dibuahi sperma akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi jantan. Lebah betina bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam kandungan lebah. Lebah jantan bersifat fertil, menghasilkan sel kelamin. Nah, jadi ini adalah partenogenesis atau tanpa adanya indukan. Jadi kalau kita tuliskan, nah, kita bisa gambarkan seperti ini, bahwa kalau partenogenesis, misalnya ini ada ovum. Nah, kalau dia dibuahi sperma, dia akan menjadi lebah jantan. Sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Yang dibuahi ini ya, yang dibuahi akan tumbuh menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Jadi kalau kita tuliskan, jadi kalau dibuahi dia akan jadi lebah betina, sedangkan kalau tidak dibuahi dia akan menjadi lebah jantan. Nah, lebah jantan ini bersifat fertil atau subur, sehingga dia bisa membuahi ratu lebahnya. Jadi lebah jantan bersifat fertil dan bisa menghasilkan sel kelamin, digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan ratu. Sedangkan lebah betina bersifat steril dan menjadi lebah pekerja. Jadi itu adalah reproduksi aseksual pada hewan. Kita ulangi, aseksual pada hewan ada yang pertama tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Nah, kemudian yang seksual yaitu tentu saja dengan melalui proses perkawinan antara jantan betina, yaitu terjadi peleburan sel sperma dan sel telur sehingga menghasilkan zigot, dan zigot ini akan berkembang menjadi organisme yang baru. Nah, kalau pada hewan terjadi namanya fertilisasi internal dan terjadi juga namanya fertilisasi eksternal. Apa itu bedanya? Kalau internal, peleburan sperma dan telur terjadi di dalam tubuh betina. Jadi sel sperma masuk ke tubuh betina dan membuahi sel telur. Kalau fertilisasi eksternal, peleburan sel telur dan sperma terjadi di luar tubuh betina. Biasanya yang eksternal ini misalnya adalah ikan. Nah, kemudian setelah terjadi pembuahan, maka ada 3 tipe kelahiran embrionya. Jadi pada hewan, kita tulis di sini, di sini ada
tipe kelahiran embrio pada hewan. Apa saja kita lihat. Nah, yang pertama adalah hewan vivipar. Nah, hewan vivipar ini gampangnya adalah hewan yang dilahirkan dengan cara beranak. Jadi yang pertama adalah vivipar, yaitu dengan cara beranak atau dilahirkan. Seperti seperti di sini kita lihat ada kucing, juga ada gajah dan lain sebagainya, itu dilahirkan secara vivipar. Kemudian ada hewan ovipar ya, jadi ini adalah yang lain, adalah hewan yang secara mudahnya adalah dengan cara bertelur. Seperti ayam, bebek, penyu dan lain sebagainya. Penjelasan detailnya dapat kalian baca di buku kalian. Dan cara yang ketiga adalah, sebelum cara yang ketiga, kita lihat di sini, ini adalah telur. Ya, jadi kalau kita telur hanya tahu putih dan kuningnya saja, sebenarnya apa sih fungsinya putih dan kuning telur? Kuning telur itu adalah tempat adanya embrio. Jadi misalnya telur ayam ya, yang akan tumbuh menjadi ayam itu adalah kuningnya. Nah, di kuning ini ada embrio. Nah, kuning yang lain ini bersifat sebagai cadangan makanan. Nah, jadi kuning telur mengandung protein dan merupakan cadangan makanan bagi embrio. Jadi di kuning telur ada embrionya. Kalau di telur ayam biasanya di kuning telur ada putih-putihnya sedikit, itu adalah embrionya. Sedangkan di kuning telur ada embrionya. Sedangkan di putih telur dia berfungsi sebagai pelindung bagi embrio. Jadi fungsinya putih telur itu kalau pada manusia mirip seperti air ketuban yang untuk menjaga janin atau bayi dari goncangan. Kemudian kita lanjutkan cara perkembangan aseksual hewan yang ketiga, yaitu ovovivipar. Ovovivipar yaitu berarti gabungan. Dia bertelur dan beranak. Maksudnya bagaimana bertelur dan beranak? Nah, contohnya yang melakukan ovovivipar ini adalah kadal dan beberapa jenis ular. Jadi mereka biasanya mengeluarkan telur, tapi setelah itu telur itu akan ditelan kembali dan akan menetas di dalam perut induknya dan akan dikeluarkan anaknya. Nah, jadi bukan berarti beranak dan bertelur, tidak. Dia bertelur, kemudian setelah telur itu dikeluarkan akan ditelan lagi, dimasukkan ke dalam tubuhnya dan menetas di dalam, sehingga menjadi keluar sudah dalam bentuk organisme yang utuh. Nah, kemudian juga ada istilah hermaprodit, yaitu dalam satu tubuh memiliki dua alat kelamin. Ada kelamin jantan dan kelamin betina. Contohnya pada cacing. Nah, itu adalah reproduksi hewan yang seksual dan aseksual. Jadi kita ulangi anak-anakku semua. Reproduksi seksual dan aseksual pada hewan. Aseksual tanpa adanya perkawinan, bisa dengan fragmentasi, parthenogenesis, kemudian ada tadi tunas. Dan yang kedua adalah secara seksual dengan perkawinan. Dengan tipe kelahiran ada yang vivipar beranak, ovipar bertelur, dan ovovivipar bertelur kemudian ditelan dan dikeluarkan lagi dalam bentuk sudah menjadi anak.
menetas di dalam. Terima kasih, saya akhiri. Tetap semangat dan tetap belajar, jangan menyerah, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.